Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk komplikasi selanjutnya itu disebut dengan HHS. Ya, HHS itu apa? HHS itu adalah hyperosmolar hyperglycemic state, di mana pada kondisi ini terjadi peningkatan nilai osmolaritasnya. Ya, ini sebagai salah satu tanda gejala dari HHS itu adalah adanya dehidrasi. Jadi di sini ada perubahan keseimbangan elektrolit pada kondisi komplikasi hiperosmolar hyperglycemic state. Kemudian pasien tampak lebih lemah, ada kelemahan, kemudian kram pada kaki, gangguan penglihatan, dan sampai pada gangguan tingkat kesadaran. Ya. Biasanya onsetnya itu dari beberapa hari sampai dengan beberapa minggu. Nah, komplikasi ini kemungkinan bisa diikuti dengan tanda-tanda adanya kejang, kemudian ada proses koagulopati pada intravaskuler, ya, dan juga mungkin nanti ada beberapa manifestasi klinis lainnya yang akan berkontribusi terhadap terjadinya hiperosmolar hyperglycemic state. Ya. Nah, yang di samping ini adalah suatu mekanisme bagaimana ketika HS itu terjadi, ya, di mana ketika terjadi defisiensi relatif insulin, di sini nanti akan menyebabkan terjadinya hiperglikemi, ya, yang akhirnya akan lebih banyak terjadi apa? Kandungan glukosa tinggi di dalam urin. Ya, di sini nanti akan jadi poliuri. Ya, poliuri sehingga sampai terjadi apa? Dehidrasi yang akan menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, bagaimana terkait dengan polidipsi? Nah, polidipsi ini juga nanti ada hubungannya dengan adanya efek dari terjadinya dehidrasi tadi, adik-adik, ya. Itu nanti akan mempengaruhi kondisi pasien sehingga eh, isi, kan kalau kita bicara sirkulasi itu ada tiga, ya. Ada pompa, ada pipa, ya, ada pompa, ada pipa, kemudian ada isinya. Pompanya itu jantung yang pompa, ya. Pipanya itu adalah pembuluh darah. Nah, isinya itu adalah darah itu sendiri. Nah, di situ nanti sehingga ini yang berpengaruh terjadi adalah pada apa? Pada isi darahnya itu, ya, sehingga kemungkinan karena adanya dehidrasi terjadi apa? Hiperkonsentrasi. Nah, di sini manifestasinya bisa apa? Volume ekstraselulernya lebih rendah, osmolaritasnya juga lebih tinggi. Nah, ini nanti tentu saja akan berdampak terhadap fungsi ginjal dan juga apa? Kerusakan pada sistem persarafan, baik yang di tingkat pusat maupun di tingkat perifer. Di pusat biasanya di otak, ya, otak ada hubungannya dengan tingkat kesadaran. Biasanya pasiennya kemungkinan delirium, ya, kejang, stupor, koma, sampai nanti juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perifernya, sirkulasi perifernya, ya. Komplikasi selanjutnya, bentar ya, ini masih kita klik. Ya, sebentar ini agak macet ya. Ya, komplikasi selanjutnya adalah diabetik ketoasidosis. Biasanya perjalanannya seperti itu, ya. Awalnya yang diserang adalah bagaimana mekanisme osmolaritasnya. Nah, selanjutnya nanti kalau terjadi hiperglikemi, ya, yang selanjutnya terjadi adalah apa? Pelepasan benda-benda keton, ya. Nah, ini biasanya ada hubungannya dengan peningkatan glikogenolisis di hepar, gluconeogenesis sampai akhirnya terbentuk ketogenesis. Ya, tadi kan saya jelaskan di awal juga, salah satunya adalah pemecahan apa? Simpanan lemak. Ya. Apa tanda gejala? Faktornya apa saja yang bisa menyebabkan diabetik ketoasidosis? Itu penyebabnya bisa karena adanya infeksi, trauma, operasi maupun adanya infak miokard. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi, Pak? Ingat ya, kembali ya, infeksi itu bisa memicu apa? Peningkatan metabolisme. Ya, sehingga nanti dampaknya metabolisme yang ditingkatkan itu tadi kan tidak terpenuhi pada orang diabetes. Karena apa? Bahannya nggak ada. Glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam sel, bahannya nggak ada. Akhirnya yang terjadi apa, adik-adik? Akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia memecah simpenan-simpenannya yang ada di lainnya. Contohnya adalah lemak. Nah, akhirnya terbentuklah benda keton. Nah, gejalanya seperti apa? Diabetik ketoasidosis ditandai dengan adanya pernafasan kusmol. Apa itu kusmol? Biasanya diikuti dengan hiperventilasi.
ventilasi. Kemarin kan waktu belajar di KMB1 udah tahu ya, pernafasan Kussmaul ya. Jadi cenderung cepat ya sebagai kompensasi dari adanya asidosis ya. Kemudian diikuti juga dengan adanya depresi pada sistem saraf pusat ya. Kemudian urinnya mengandung keton, kemungkinan ada anoreksia juga, nausea, nyeri abdomen, haus, dan biasanya juga diikuti dengan poliuri. Ya. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa diabetes ketoasidosis. Biasanya pada pasien-pasien DKA, itu ya kadar gula darahnya cenderung tinggi adik-adik. Ya biasanya kalau pengalaman saya praktek di rumah sakit itu sekitar 300 sampai 500. Bahkan ada yang nyampe 600 itu ada. Ya kadar gula darahnya ya. Kemudian kalau dilihat dari pemeriksaan keton, ya nanti dari hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya benda keton. Ketonnya positif ya, dari positif 1, positif 2 seperti itu. Kemudian kadar natriumnya cenderung rendah, tapi kadar kaliumnya cenderung tinggi. Ya, sehingga tata laksana awal pada pasien diabetes ketoasidosis itu biasanya apa? Diberikan rehidrasi cairan ya untuk menutupi kekurangan natrium ini. Nah, karena ada ketidakseimbangan elektrolit, biasanya nanti ada kaitannya juga dengan apa? Anion gap. Ya, ingat ya. Kemarin udah belajar kan ya di semester 1 di KMB1 di mata kuliah di sistemnya kardiovaskular sama respirasi tentang pemeriksaan analisa gas darah atau PGA. Ya. Kemudian kalau dilihat dari pH-nya kurang dari 7,3, lebih cenderung rendah ya. Kemudian nilai total CO2-nya juga rendah, kaliumnya cenderung meningkat, HCO3-nya itu kurang dari 15 max per liter. Ya. Jadi nanti kalau ketemu tanda-tanda seperti ini Anda harus waspada. Kemungkinan adanya komplikasi diabetes ketoasidosis. Ya. Nah, pada tabel berikut ini coba dipaparkan perbedaan antara antara HHS dengan DKA. Ya, nah secara fisiologis abnormalitas yang terjadi pada HHS ini lebih cenderung karena adanya hypertonicity. Kalau pada DKA itu cenderung karena adanya ketoasidosis. Ya. Kemudian untuk treatmentnya HS itu kata kuncinya adalah rehidrasi. Kalau pada kondisi diabetes ketoasidosis harus segera diberikan insulin ya dan glukos. Kalau misalkan terjadi hipoglikemi ya seperti itu. Ini biasanya kasusnya lebih banyak kita temukan di emergency atau di gawat darurat. Karena mereka datang biasanya di unit gawat darurat ya. Itu. Tapi untuk berikutnya maintenance-nya biasanya bisa ketemu juga kasusnya di ruang-ruang intensive care unit ICU misalkan ya. Kemudian selanjutnya resiko-resiko yang sering terjadi pada HS maupun pada kondisi DKA ini hampir sama ya. Biasanya ada hipokalemi, hipofosfatemia dan juga beresiko terjadinya hipoglikemi. Nah, untuk parameter untuk monitoring selama terapi ini HS menggunakan nilai serum osmolalitas ya. Nanti ada biasanya di pemeriksaan laboratorium itu ya keluar angkanya. Kalau DKA itu menggunakan apa? Anion gap yang tadi saya sebutkan hasil pemeriksaannya itu ya. Kemudian proses perjalanannya kalau HS ini kan keduanya itu termasuk akut ya. Kalau HS ini perjalanan dari beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Kalau DKA ini dari hitungan jam sampai hitungan hari. Itu sudah bisa terjadinya diabetes ketoasidosis ya. Nah, kejadiannya HS itu sering terjadi pada tipe 2, kalau DKA sering pada tipe 1. Ya, tipe 1. Ingat ya, tipe 1 apa? Mutlak butuh insulin. Makanya tadi kan absolut dia disebut sebagai absolut insulin. Kalau HHS disebut dengan relatif insulin. Nah, oleh karena itu biasanya lebih sering DKA ini sering terjadi pada DM tipe 1 ya. Nah, komplikasi berikutnya itu adalah terjadinya retinopati. Ya tadi kan komplikasinya kan bisa kemana-mana ya, salahnya di mata. Nah, mata ini bisa mengenai retinopati. Apa yang terjadi pada daerah mata, adik-adik? Nah, di situ bisa terjadi apa? Akibat adanya hiperglikemi, maka nanti bisa menyebabkan terjadinya mikroaneurisma. Jadi pembuluh darah yang di daerah mata ini bengkak. Ya, kalau sudah bengkak, edema,
yang terjadi apa? Sirkulasi di daerah mata akan terganggu. Ya, dampaknya apa? Di luar ini banyak bertumpukan apa? Glukosa. Nah, mikroaneurisma ini nanti tentu saja akan membendung, ya, membendung cairan yang akan diedarkan di daerah retina. Makanya terjadilah makular edema, ya, seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Oleh karena itu, nanti biasanya apa? Efeknya ketika sudah edema bengkak, kan sirkulasi terganggu. Berarti dampak salah satunya apa? Bisa mengganggu apa? Fungsi persarafan di daerah mata juga, ya, karena kekurangan nutrisi dan oksigen. Nah, makanya juga neuropati itu tidak hanya terjadi di kaki, tapi juga ke organ-organ yang lain. Salah satunya di retina. Ya. Kemudian komplikasi berikutnya itu juga bisa terjadi pada daerah ginjal yang disebut dengan nefropati. Nah, Anda ingat kembali ya waktu dulu belajar anatomi fisiologi, ginjal itu kan tersusun di dalamnya ada apa? Nefron kan ya. Nah, nefron itu sendiri kan dia dialiri pembuluh darah kapiler ya, baik arteri maupun vena. Nah, di situ apabila terjadi hiperglikemi, maka nefron ini juga akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya nggak langsung rusak gitu, enggak ya, tapi bertahap. Nah, makanya di dalam kerusakan nefropati itu kita mengenal ada 5 tahapan ini. Ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, sampai 5. Nah, nanti waktu belajar di sistem perkembangan, Anda akan diajari bagaimana menghitung rumus GFR. Nah, dikatakan end-stage renal disease, jadi sudah gagal ginjal, itu biasanya kalau apa? Nefron yang masih berfungsi itu hanya sekitar 0 sampai 10%. Itu dikatakan stage 5 atau end-stage renal disease, sudah gagal ginjal akut, kronik, gagal ginjal kronik ya. Itu. Nah, nanti untuk yang masih fungsinya mungkin sekitar 70% itu masuk yang stage 2 ya. Mungkin stage 3 ya dan seterusnya. Nanti sesuai dengan kondisi klinis pasien. Dan perjalanannya ini adik-adik ya, itu enggak hanya 1-2 hari, ya ini tahunan. Untuk mencapai gagal ginjal kronik ini sekitar 25 sampai 30 tahun perjalanannya. Ya biasanya kalau misalkan Anda kena penyakit diabetes 25 misalkan ya kurang lebih nanti sekitar 30 55 sampai 60-an lah ya kurang lebih itu nanti bisa mengalami kondisi ini kalau tidak terkontrol. Jadi kata kunci treatment terapi pada orang diabetes itu apa? Harus kondisi gula darahnya terkontrol. Karena diabetes itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi nggak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Ya, nah, makanya jangan sampai tergiur dengan iklan. Kan banyak ya iklan-iklan sekarang itu yang mengatasnamakan tabib gitu ya. Ada juga mengatasnamakan apa gitu ya. Mereka bisa menyembuhkan diabetes, padahal secara teori diabetes itu tidak bisa disembuhkan, ya, tapi bisa dikontrol. Ya, itu. Nah, yang berikutnya itu adalah neuropati. Nah, kalau kita bicara neuropati, ini ada hubungannya dengan komplikasi pada status mikrovaskuler. Ingat ya, kembali tadi ya, konsepnya adanya gangguan aliran menyebabkan apa? Penurunan perfusi. Akhirnya terjadi iskemik pada nervus atau sarafnya. Nah, kondisi ini nanti akan bisa memicu terjadinya kerusakan saraf perifer. Oke, terjadi kerusakan saraf perifer dan akan menyebabkan namanya apa? Nyeri diabetes, pain diabetic neuropati atau PND disingkatnya atau PDN. Ya, jadi neuropati itu belum tentu tidak nyeri ya adik-adik ya. Bisa menimbulkan nyeri, tapi nyerinya khas biasanya. Ya, yang sering terjadi itu pada malam hari, pada waktu istirahat. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, orang-orang dengan gangguan DM kecenderungannya apa? Mengalami gangguan pola tidur. Nah, nanti kalau Anda ketemu kasus pasien DM itu, kalau ditanya ya waktu diwawancara biasanya apa? Kalau malam hari itu panas kaki saya Pak. Gitu. Ya, saya baru penelitian tahun 2021 kemarin, kebanyakan pasien tuh ngomongnya seperti itu. Panas, cekot-cekot, kadang-kadang diikuti kram, kemudian seperti apa? Seperti dirempat-rempat begitu. Nah, itu ya. Jadi itu suatu tantangan kita sebagai perawat, bagaimana kita bisa mengembangkan apa? Mengembangkan intervensi ke perawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Ya, itu. Kemudian ada banyak faktor nanti yang akan berpengaruh terjadinya neuropati ya. Salah satunya adalah faktor genotip, glikemik,
obesity, dan juga jenis kelamin. Biasanya pada wanita ini resikonya lebih tinggi dibandingkan pada pria. Kemudian faktor lain yang bisa berkontribusi terjadinya nyeri kaki diabetik adalah penurunan vitamin D, penurunan aliran darah, dan juga adanya faktor-faktor genetik terkait dengan aktivasi TRPA1, NAV 1,8, yaitu nanti juga memicu terjadinya nyeri pada kaki diabetik. Ya. Nah, kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, adik-adik ya, bahwa komplikasi-komplikasi yang sudah saya ceritakan tadi itu pada akhirnya nanti ya itu bisa menyebabkan terjadinya neuropati pada perifer. Nah, salah satu predisposisinya neuropati itu bisa dipicu kerusakannya akibat adanya apa? Sumbatan pada pembuluh darah tepi. Ya, terutama di daerah kaki itu biasanya di daerah poplitea ini. Ayo, kemarin waktu belajar anatomi ya, di situ ada arteri poplitea ya, yang bagian belakang ini ya, lutut ini, kemudian dia bercabang ke bawah. Nanti ada tibialis posterior, juga ada tibialis anterior, dan juga paling bawah sendiri ada arteri dorsalis pedis. Nah, biasanya nanti kalau terjadi sumbatan pada area-area tersebut, itu bisa menyebabkan terjadinya ini, namanya iskemi. Nah, kondisi ini biasanya lebih parah, itu kita akan temukan pada pasien-pasien yang punya riwayat merokok. Makanya nanti salah satu strategi kita adalah untuk memberikan edukasi agar berhenti stop merokok. Kenapa? Merokok itu bisa menyebabkan apa? Penebalan tunika intima dari pembuluh darah itu. Nah, kalau udah tebel-tebel akhirnya tersumbat, tambah kaku. Kalau udah kaku akhirnya apa? Sirkulasinya nggak lancar. Pipanya ini udah nggak lancar ya, karena ada sumbatan-sumbatan kerak-kerak yang ada di dalam tunika intima. Ya, seperti itu. Selain itu, kondisi neuropati tadi yang saya jelaskan, manifestasinya adalah bisa apa? Menurunkan respon sensori. Ya. Kemudian kondisi ini nanti lebih parah lagi, neuropati juga menyebabkan perubahan bentuk kaki. Nanti waktu Pak Hasim mengajar di pemeriksaan fisik ya, Anda akan dikenalkan jenis-jenis perubahan bentuk kaki. Ada haluk valgus, ada klotu, kemudian ada juga yang hamertu, ya. Nah, itu semua penyebabnya salah satunya adalah karena neuropati. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi karena adanya neuropati, ya, sirkulasi terganggu, di kulit ada apa adik-adik? Ada kelenjar keringat. Nah, akhirnya apa? Kelenjar keringat juga nggak berfungsi, dia nggak menghasilkan apa? Minyak, ya. Nah, akhirnya kulitnya kering, pecah-pecah, dan biasanya terjadi namanya hiperpigmentasi, cenderung gelap. Nah, kondisi ini nanti maka akan meningkatkan resiko kerusakan pada kulit yang pada akhirnya nanti terjadi namanya apa? Ulkus, kaki diabetik. Ya. Kondisi ulkus ini ya bertahap adik-adik ya, kalau menurut klasifikasinya Wagner itu ada 5. 0 itu yang normal, kalau 1 biasanya masih superficial, jadi ada apa namanya fisura pecah-pecah di daerah superficial saja. Kalau 2 itu nanti sudah mulai tampak kelihatan kerusakannya lebih dalam, biasanya kelihatan otot. Kemudian kalau yang ketiga itu biasanya ditambah dengan infeksi. Ya, kalau yang keempat itu biasanya infeksinya masih lokal. Ya, kalau yang kelima itu nanti dia sudah mengenai seluruh kakinya mengalami infeksi. Biasanya disebut dengan gangren. Ini yang merah ini ya, disebut dengan gangren. Nah, endingnya nanti kalau sudah gangren bisa terjadi apa? Amputasi karena sudah nggak berfungsi, udah nekrosis, maka dokter melakukan tindakan namanya amputasi. Nah, semuanya ini nanti pada intinya adalah bagaimana peran kita sebagai perawat untuk bisa mengendalikan di setiap tahapan kerusakan pada integritas kulit kaki diabetik. Ya, tidak hanya ini sebenarnya, tadi juga komplikasi yang lain juga menjadi salah satu tugas peran perawat ya. Nah, tapi di sini sangat penting karena kaki merupakan salah satu organ apa? Bagian dari tubuh kita yang cukup vital. Karena kalau nggak punya kaki ya nggak bisa berjalan. Ya, justru akan mempengaruhi apa? Menurunkan kualitas hidup pasien. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, maka
kita di dalam bidang keperawatan itu ada namanya apa? Manajemen kaki diabetes, manajemen perawatan kaki diabetes. Nah, langkah pertamanya itu bisa dilakukan pemeriksaan kaki dari inspeksi, palpasi maupun cek sensorik. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan perawatan kaki, yaitu dengan cara apa? Potong kuku, melembabkan kulit, dan juga memakai alas kaki yang tepat. Nanti akan kita pelajari saat praktikum. Ya. Kemudian yang kedua juga apa? Melakukan tindakan perawatan kalus. Ya, nanti akan kita dipelajari juga di praktikum. Kemudian hindari suhu yang ekstrim, aktif bergerak, jaga kelancaran aliran darah, kemudian juga evaluasi kondisi alas kaki. Ya, alas kakinya seperti apa? Kalau ada kalus di kakinya harus kita lindungi kalus ini. Jangan sampai apa? Kalus ini nanti bisa memicu terbentuknya apa? Luka. Ya, biasanya awal terbentuknya kalus itu apa? Terkait dengan titik tekan tubuh. Ya, kalau alasnya tidak rata, yang ada yang menonjol-nonjol itu juga bisa memicu terbentuknya kalus. Nah, nanti kita akan diskusikan waktu praktikum bagaimana cara perawatan kalus. Ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa manajemen diabetes itu salah satu kuncinya adalah apa? Edukasi. Nah, edukasinya apa saja ya Pak ya? Nah, di sini ingat kembali ya, ada 4 pilar tata laksana DM. Yang pertama apa? Obat. Yang kedua, olahraga atau exercise. Kemudian yang ketiga, nutrisi. Ya. Kemudian yang keempat apa? Edukasi. Ya. Dan juga monitoring di diri. Nah, monitoring diri ini nanti tujuan akhirnya apa adik-adik? Untuk memandirikan pasien dalam mengontrol kondisi diabetesnya. Nah, sesuai dengan standar di Indonesia, sebenarnya di luar negeri banyak ya referensinya terkait dengan manajemen edukasi, tapi di sini saya menggunakan standar dari Kemenkes ya terkait dengan pengelolaan pada penyakit kronis, salah satunya adalah diabetes, dengan menggunakan istilah cerdik. Nah, apa saja itu cerdik? C pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin beraktivitas fisik. Yang keempat, diet seimbang. Kemudian yang kelima, istirahat cukup. Dan juga yang terakhir adalah kelola stres. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk cek kesehatan secara rutin, yang harus kita lakukan secara mandiri adalah apa? Mengukur indeks massa tubuh. Ya, dengan menghitung apa? Berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, kita bisa ngecek lingkar perut. Normalnya laki-laki itu 90 cm dan perempuan 80 cm. Kemudian cek tekanan darah, cek kadar gula darah, dan juga cek kolesterol. Nah, sekarang kan sudah banyak ya adik-adik ya berkembang alat-alat untuk mengukur dan mengontrol tekanan darah. Contohnya seperti ini. Ya, yang digunakan dengan teknik digital, ya. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan gula darah mandiri bisa menggunakan apa? Glukometer. Ya, itu namanya glukometer ya. Dengan menggunakan apa? Darah kapiler. Nah, ini ada suatu penelitian yang menarik. Yang lebih bagus itu biasanya diukurnya ditusuknya bukan di tengah sini, tapi di sebelah lateralnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari ujung-ujung saraf. Nanti biasanya akan timbul sakit atau nyeri kalau mengenai pada permukaan ujung saraf itu sendiri. Ya, itu. Jadi itu salah satu edukasi untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Berikutnya, kita juga bisa mengukur apa? Kolesterol. Alatnya juga hampir sama dengan glukometer ya, dia cuma sticknya yang berbeda, ya. Itu. Nah, sekarang juga sudah banyak beredar apa? Alat ukur tekanan darah, nadi, respirasi rate itu yang dipasang di mana? Di pergelangan tangan. Seperti jam biasanya. Tapi dari hasil penelitian disebutkan ini nggak direkomendasikan adik-adik ya, karena validitasnya rendah. Yang direkomendasikan yang menggunakan di lengan seperti ini, ya untuk mengukur tekanan darah. Ini perlu diperhatikan kita sebagai tenaga kesehatan. Kenapa? Karena ini
hasil penelitian menyebutkan tidak valid ya untuk mengukur kondisi tekanan darah pada kondisi ketika kita mungkin sedang berolahraga atau setelah beraktivitas ya seperti itu. Kemudian sekarang juga banyak berkembang apa adik-adik? Mobile aplikasi yang digunakan untuk mengkontrol kondisi kesehatan kita. Ini baik sekali ya, sangat membantu ya. Contohnya ini kalkulator tentang BMI ya. Kemudian ada juga beberapa aplikasi terkait dengan apa? Dokumentasi gula darah ya. Kemudian ada juga yang mengatur nutrisi dengan mobile aplikasi. Ini semuanya baik. Nah, tapi pesan saya nanti kalau adik-adik menjadi seorang tenaga kesehatan, Anda baru ketika mengedukasi kepada pasien, dipeseni jangan mendiagnosis diri sendiri. Ya, kalau sudah ketahuan hasilnya dari sini harus tetap konsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, nanti khawatirnya dia mentreatment dirinya sendiri tambah nggak karu-karuan. Ya, itu. Jadi alat ini hanya sebagai alat bantu untuk screening, tetapi keputusan tindakannya itu tetap harus konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Ya, sesuai dengan bidang kepakarannya, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah enyahkan asap rokok. Ya, jadi rokok ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya komplikasi pada diabetes ya. Nah, ini ada suatu penelitian ya ternyata pengguna rokok itu tidak hanya orang-orang dewasa, lebih banyak pada usia-usia remaja. Dan ini tentu saja akan berkontribusi meningkatkan resiko apa? Terjadinya diabetes ya. Nah, kenapa merokok itu bisa merusak kondisi tubuh kita? Salah satunya adalah ini adik-adik ya, bisa menyumbat pada pembuluh darah. Nah, biasanya ini kalau saya punya ketemu pasien-pasien itu ya tak tanya dulu biasanya. Bapak punya kebiasaan merokok? Kalau dia jujur, iya. Sudah berapa lama? Sejak remaja. Sekarang datang ke saya umur 50, sejak remaja, berarti lebih dari 20 tahun dia merokok. Nah, sudah, dia mengeluh, luka saya kok nggak sembuh-sembuh ya Pak ya, basah terus gitu. Ternyata setelah saya telusuri memang hasil pemeriksaan ankle brachial index-nya ada iskemik, ada sumbatan di arterinya. Nah, kalau sudah seperti itu adik-adik, itu nggak bisa ditangani sendiri oleh perawat. Kita harus kolaborasi dengan bedah vaskuler dalam usaha untuk segera dibuka jalan yang tersumbat tadi itu. Ya, jadi jalannya itu dibuka dulu. Nanti kalau sudah dibuka, untuk manajemen penyembuhan lukanya baru kita bisa bantu kerjakan. Tapi biasanya kalau yang masih ringan-ringan, iskemiknya itu masih kategori ringan, kita bisa bantu. Ya, dengan cara saya punya alat namanya Venus Plus ya. Venus Plus itu dia ditempel di kulit kaki di bagian popltea belakang sini. Itu nanti dia bisa gini, bisa apa namanya? Kayak mengkontraksikan otot-ototnya. Nah, tujuannya apa? Ketika dikontraksikan itu harapannya pembuluh darahnya juga ikut berkontraksi sehingga memicu memompa darah ke bagian perifer. Harapannya nanti apa? Bisa membantu untuk penyembuhan lukanya. Nah, itu. Tapi kalau sudah iskemiknya sedang sampai berat itu sulit, tidak bisa dengan seperti itu. Harus tetap kolaborasi dengan dokter. Biasanya dokter akan kasih obat dulu. Obat kalau nggak mempan baru dikasih dengan tindakan pembedahan, bedah vaskuler namanya. Ya, itu. Nanti kalau udah ada luka, udah ditangani itu, misalkan kita mau perawatan luka mandiri, boleh. Nah, disitulah pentingnya kita berkolaborasi. Karena kita itu bukan dokter, perawat itu hanya perantara, adik-adik ya. Perantara dari yang di atas itu untuk membantu orang lain. Nah, oleh karena itu apa? Perantara ini harus saling bekerja sama, saling melengkapi. Dokter nggak bisa kerja sendiri tanpa perawat, demikian juga perawat tidak bisa bekerja tanpa dokter. Itulah pentingnya kolaborasi, bekerja sama. Ya, makanya saya kalau ketemu dokter yang terlalu sombong mungkin ya atau perawat yang sombong sok pinter itu kadang ketawa sendiri saya ya. Itu karena manusia itu ada batasnya ya. Kita perlu berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun sebuah sistem pelayanan kesehatan ya. Tuh. Nah, ini biasanya seperti ini adik-adik lukanya itu ya. Lukanya itu ngerembes, nggak sembuh-sembuh, mau dirawat pakai modern dressing, mau dipakai yang secanggih apapun ya, kalau sumber penyebabnya tadi nggak dibuka dulu, nggak akan sembuh-sembuh ini lukanya. Gitu ya. Jadi kuncinya di situ ya. Itu. Jadi kadang saya juga ketawa, kadang ada perawat itu yang sampai main dressing yang mahal-mahal itu ya dicoba semua,
Ya nggak sembuh-sembuh, malah yang kasihan siapa? Pasiennya, karena udah mengeluarkan biaya yang cukup besar ya untuk perawatan ini. Itu ya. Jadi kita harus tahu ilmunya ya. Kemudian di sini untuk melihat salah satu pemeriksaan yang sederhana ya adik-adik ya, kita bisa lakukan tindakan palpasi. Ini di arteri apa namanya? Gambar ini. Arteri dorsalis pedis. Ya, dorsalis pedis ya. Kemudian kita sebagai perawat harus bisa memberikan apa? Edukasi terkait bagaimana untuk bisa berhenti atau menghindari kebiasaan merokok. Nah, tentu saja ini nggak mudah ya adik-adik ya. Saya pernah punya pasien itu ngedukasi orang seperti itu nggak mudah karena harus bertahap. Jadi putus rokok itu nggak bisa langsung putus gitu nggak bisa. Karena dia nanti stres biasanya pasiennya kalau langsung diputus ya. Biasanya mungkin mengurangi dulu satu batang, 2 batang ya. Dan harus ada motivasi ya. Diusahakan jangan bersosialisasi dengan orang-orang yang juga perokok, harus dihindari itu. Untuk agar kita punya motivasi kuat untuk apa? Untuk bisa berhenti merokok. Nah, ini menarik ini kalau Anda mau teliti ya, mau lihat bagaimana strategi untuk manajemen pada perokok-perokok itu bisa diteliti nih kalau mau digunakan untuk skripsi ya. Gitu ya, pada pasien-pasien beresiko ya. Gitu. Berikutnya yang tadi kan cerdik ya, sekarang CER ya. R-nya yang berikutnya adalah rajin aktivitas fisik. Nah, ini dia. Aktivitas fisik itu ada hubungannya dengan olahraga. Nah, Anda ingat ya bahwa olahraga ini menjadi hal yang penting. Nah, untuk tujuannya meningkatkan daya tahan tubuh ya, ketika kita berolahraga itu denyut nadi latihan target kita harus mencapai apa? 70 sampai 85% denyut nadi maksimal. Apa itu denyut nadi maksimal? Rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Misalkan Anda ini usianya 20 tahun. Berarti berapa? DNM-nya adalah 200. Nah, padahal tujuan Anda, yang perempuan ini mungkin gemuk, dia ingin bakar lemak, misalkan ya. Berarti tajian DNL-nya adalah 60-70%. Berarti berapa? 60% dari 200 adalah 120. Berarti rentangnya sekitar 120 sampai 140 ketika latihan olahraga di tadian latihannya itu. Ya, maksimalnya di situ. Ya, nanti sehingga ketika olahraga itu diharapkan Anda mencapai 120 sampai 140. Kalau sudah mencapai itu nanti terjadi kita harus masuk ke tahap pendinginan. Habis pemanasan, olahraga inti, pendinginan. Ya, seperti itu. Nah, enggak usah pusing-pusing, dikit-dikit ngitung gitu ya. Nah, nanti Anda stres sendiri gara-gara ngitung denyut nadinya. Biasanya latihan itu akan tercapai sekitar 30 menit sampai 45 menit. Ya, satu porsi latihannya. Ya, tadi kan disampaikan di awal minimal 1 minggu 3 kali. Ideal itu sekitar 5 kali, yang 2 hari untuk istirahat. Ya, kan kita punya 7 hari 1 minggu ya, yang 5 hari untuk olahraga rutin, yang 2 hari untuk olahraga untuk istirahat. Ya, itu. Kemudian berikutnya ini adalah suatu cara untuk menjaga sirkulasi pada daerah kaki agar tetap Agar tetap bisa berfungsi dengan baik sirkulasinya. Namanya di sini adalah senam kaki diabetes. Ya, nanti akan saya putarkan di sesi nonton video bersama. Ya, nanti nggak saya putar di sini ya. Nanti ada langkah-langkahnya. Ya, video sudah saya upload di VLM. Nanti Anda juga bisa buka sendiri di VLM. Ya, tapi saya pesan ya video itu jangan disebarkan ke media sosial atau ke YouTube. Ya, karena itu ada lisensinya, jadi kita nggak boleh menggunakan sembarangan. Ya, oke. Berikutnya, nah berikutnya adalah menggunakan mobile aplikasi untuk mengatur latihan fisik. Nah, sekarang banyak ya adik-adik ya aplikasi-aplikasi untuk mengatur olahraga itu ya. Terserah Anda mau latihan yang aerobik atau anaerobik kan ada semua. Ya, kalau aerobik biasanya terkait dengan kondisi kebugaran, kalau yang anaerobik biasanya ada hubungannya dengan apa? Pembentukan tubuh ya atau massa otot ya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Tetapi ingat kembali ya bahwa mobile aplikasi ini adalah apa? Sarana, media.
Tapi kita harus kembali lagi ke konsep bahwa semuanya itu harus kembali kepada kebutuhan di masing-masing individu. Makanya kalau nanti Anda masuk di mobil aplikasi kan ditanya umurnya berapa, gitu kan ya. Terus kemudian mau latihan apa, gitu kan ya. Diisi dulu kan ya kuesioner itu ya. Nanti kemudian dia akan merekomendasikan si mobil aplikasi itu. Oh, Anda ikut program ini saja gitu ya. Seperti itu. Nanti itu bisa membantu untuk mengarahkan ya. Berikutnya yaitu diet seimbang. Nah, pada orang diabetes itu harus disiapkan dengan baik untuk edukasi terkait dengan nutrisi. Ya, prinsipnya itu 3J. Jumlahnya itu harus tepat, jenisnya juga harus sesuai, jadwalnya juga harus tepat. Nanti ada praktikum khusus ini untuk akan diampu oleh pasien nanti ya, diajari bagaimana penghitungan nutrisi. Kalori pada orang diabetes dari hitungan angka berubah menjadi apa? Bentuk menu standar dalam kebutuhan satu hari. Ya, nanti akan diajarkan di sana. Jadi saya nggak akan bahas lebih detail di sini. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah istirahat yang cukup adik-adik ya. Karena apa? Istirahat ini bisa berdampak terhadap apa? Kondisi psikologis pasien. Tadi ingat ya waktu saya menjelaskan di awal, kan pada pasien-pasien DM terjadi gangguan tidur, pola tidurnya. Penyebabnya adalah 27% dari penelitian menyebutkan karena sindrom kaki diabetik. Ya, sehingga ini perlu suatu langkah-langkah untuk mengontrol kadar gula darahnya. Berikutnya yang terakhir adalah kelola stres. Nah, kalau kita bicara stres, ada hubungannya dengan apa, adik-adik? Ada hubungannya dengan mekanisme coping dan adaptasi individu. Ya, nah, saya pernah melakukan penelitian, ya ternyata kondisi stres pada diabetes itu kan apa? Salah satu indikatornya apa? Peningkatan kortisol. Nah, saya pernah penelitian di salah satu pasien dengan DM tipe 2 yang ada ulkus kakinya itu ya, ternyata kadar kortisolnya di dalam permukaan lukanya itu cenderung tinggi. Nah, itu yang memicu juga terjadi apa? Penyebab luka pada DM sulit untuk regenerasi jaringan, sehingga sembuhnya juga lama. Ya, itu sehingga kita harus kontrol kondisi stresnya ini. Harapannya apa? Harapannya bisa mengendalikan kondisi psikologisnya sehingga membantu mensupport untuk proses penyembuhan pada lukanya. Nah, berikut ini adalah suatu contoh ya adik-adik ya, dari sebuah hasil penelitian di luar negeri, ini menyebutkan bahwa ada suatu metode untuk membantu relaksasi ya dengan menggunakan musik ya. Ini, jadi musiknya ini. Ini dosisnya itu bisa dipakai 5 hari per minggu, kemudian digunakan selama 1 bulan atau 4 minggu, satu sesinya 30 menit. Ya, 30 menit, posisi matanya harus tertutup, duduk tegak, suhu ruangan sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius dan tidak boleh berbicara selama prosedur ini dilakukan. Ya, itu. Sehingga nanti harapannya apa? Efek terapinya juga akan bisa dinikmati oleh pendengarnya itu sendiri. Ya, ini salah satu metode yang dikembangkan. Ini sudah teruji secara random clinical trial, jadi sudah eksperimen ya dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Ya. Kemudian berikutnya lagi ini ada yang bagus ya, adik. Studi meta-analisis dan systematic review tentang apa? Teknik nafas dalam. Nah, sepertinya sederhana ya. Ini itu yang ketawa-ketawa itu ya. Nah, ini sudah studi meta-analisis, artinya apa? Itu sudah topnya penelitian. Jadi kalau kita bicara evidence based practice itu paling tinggi itu meta-analisis. Di bawahnya ada systematic review, di bawahnya lagi itu ada eksperimen, true eksperimen, ya kuasi eksperimen, kemudian dan seterusnya. Ya, nah ini bagus juga untuk mengendalikan apa? Tekanan darah. Ingat tadi ya pada orang diabetes biasanya terjadi komplikasi tekanan darah. Ya. Kemudian ada juga kombinasi latihan hipnotis 5 jari. Kalau Anda lihat pada gambar ini ya, ini juga sama ya adik-adik ya, dengan mengkombinasikan apa? Antara teknik nafas dalam ini dengan menggunakan 5 jari ini ya, dengan mengkombinasikan ibu 5 jari yang ada di tangan kita ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan efek rileks dan tenang. Ya, oke, saya lewati aja. Nah,
kuncinya adik-adik untuk bisa merubah gaya hidup tadi ya, kuncinya adalah apa? Memotivasi diri sendiri untuk mengambil tindakan dan mempertahankan gaya hidup sehat. Harapannya ini bisa mempengaruhi efikasi diri pasien ya untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, ini strategi secara sistem layanan baik secara oleh tenaga kesehatan profesional di komunitas maupun penggunaan teknologi informasi kesehatan. Demikian yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat ya. Nanti kita sambung dengan praktikum dan juga diskusi. Terima kasih.